Selamat datang di channel Audiobook Indonesia. Di channel ini, kamu bisa mendengarkan novel-novel terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mau request novel? Silahkan tulis novel yang kamu mau pada kolom komentar. Selamat mendengarkan! Harry Potter dan Kamar Rahasia. Bab 10. Belajar Gila. Sejak kejadian yang membawa malapetaka dengan Pixie, Profesor Lockhart tak pernah lagi membawa makhluk hidup ke dalam kelas. Sebagai gantinya, dia membacakan paragraf-paragraf dari buku-bukunya dan kadang-kadang memperagakan kembali bagian-bagian yang paling dramatis. Biasanya dia memilih Harry untuk membantunya melakukan rekonstruksi. Sejauh ini, Harry sudah dipaksa berperan sebagai penduduk desa Transylvania sederhana yang disembuhkan Lockhart dari kutukan gagap, Yeti yang pilek berat, dan vampir yang setelah ditangani Lockhart tak bisa makan apa-apa selain daun selada. Harry ditarik ke depan kelas dalam pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam berikutnya. Kali ini dia berperan sebagai manusia serigala. Harry pasti sudah menolak kalau dia tidak ingat pada rencana Hermione. Untuk itu dia harus membuat Lockhart senang. Lolongan keras yang bagus, Harry, persis. Dan kemudian kalau kalian percaya, aku menyerang seperti ini. Membantingnya ke lantai begini, dengan satu tangan. Aku berhasil memitingnya dengan tangan yang lain. Kutekankan tongkatku ke lehernya. Kukumpulkan sisi tenagaku dan kulancarkan mantra Homorpus yang sangat rumit. Dia mengeluarkan erangan memelas. Ayo Harry, lebih melengking lagi. Bagus, bulunya lenyap. Taringnya menyusut dan dia kembali menjadi manusia. Sederhana, tapi efektif. Dan satu desa lagi akan mengenangku selamanya sebagai pahlawan yang membebaskan mereka dari teror bulanan serangan manusia serigala. Bel berdering dan Lockhart bangkit. PR, buat puisi tentang kejadian aku mengalahkan manusia serigala, waga-waga. Hadiah buku aku yang ajaib dengan tanda tanganku untuk penulis puisi yang paling baik. Anak-anak mulai meninggalkan kelas. Harry kembali ke belakang, ke tempat Ron dan Hermione menunggu. Siap, gumam Harry. Tunggu sampai semua sudah pergi, kata Hermione gugup. Baiklah. Dia mendekati meja Lockhart, secari kertas tergenggam erat di tangannya. Harry dan Ron membuntuti di belakangnya. Profesor Lockhart, Hermione tergagap. Saya ingin meminjam buku ini dari perpustakaan, hanya untuk bacaan tambahan. Dia mengelurkan kertas itu, tangannya agak gemetar. Masalahnya, bukunya ada di seksi terlarang perpustakaan, jadi saya perlu tanda tangan guru untuk meminjamnya. Saya yakin buku ini bisa membantu saya memahami apa yang Anda ceritakan di Heboh dengan Hantu. Itu loh tentang bisa reptil yang dampaknya baru kelihatan setelah beberapa lama. Heboh dengan hantu, kata Lockhart, mengambil kertas dari tangan Hermione dan tersenyum lebar kepadanya. Mungkin buku favoritku. Kau suka buku itu? Oh ya, kata Hermione bersemangat. Cerdik sekali, cara Anda memerangkap hantu yang terakhir dengan saringan teh. Ya, kurasa takkan ada yang keberatan jika aku memberi sedikit bantuan pada murid terbaik tahun ini, kata Lockhart hangat. Dan dia mengeluarkan pena bulu merak yang besar sekali. Ya, bagus kan, katanya. Salah menafsirkan ekspresi jijik di wajah Ron. Aku biasanya menggunakannya untuk menandatangani buku-bukuku. Dia mencoretkan tanda tangan besar melingkar di kertas itu, di bawah judul buku, dan mengembalikannya kepada Hermione. Nah, Harry, kata Lockhart, sementara Hermione melipat kertas itu dengan jari-jari gemetar dan menyelipkannya ke dalam tasnya. Besok pertandingan pertama Quidditch musim ini, kan? Gryffindor lawan Slytherin ya. Kudengar kau pemain yang berguna. Aku dulu seeker juga. Aku diminta mencoba main untuk tim nasional, tetapi aku memilih mendedikasikan hidupku untuk pemberantasan ilmu hitam. Tapi kalau kau merasa memerlukan latihan private, jangan ragu-ragu menghubungiku. Aku selalu senang membagikan keahlianku pada pemain yang kurang terampil dibanding aku. Harry mengeluarkan bunyi tak jelas di kerongkongannya, lalu bergegas menyusul Ron dan Hermione. Sungguh tak bisa dipercaya, kata Harry ketika mereka bertiga mengamati tanda tangan di kertas. Dia bahkan tidak membaca judul buku yang kita inginkan. Itu karena dia tidak punya otak, kata Ron. Tapi peduli amat, kita sudah mendapatkan yang kita inginkan. Dia punya otak, bantah Hermione nyaring ketika mereka setengah berlari ke perpustakaan. Hanya karena dia bilang kau murid terbaik tahun ini. Mereka merendahkan suara ketika memasuki keheningan perpustakaan.
Madam Pince, petugas perpustakaan, adalah perempuan kurus pemarah yang tampangnya seperti burung herring kekurangan makan. Ramuan-ramuan paling mujarab? Dia mengulang curiga, berusaha mengambil catatan itu dari tangan Hermione, tetapi Hermione tak mau melepasnya. Saya ingin menyimpannya, desahnya. Ya ampun, kata Ron, merebut kertas itu dan menyerahkannya pada Madam Pince. Kita akan minta tanda tangan lain untukmu. Lockhart akan menandatangani apa saja kalau benda itu diam cukup lama. Madam Pince menerawang kertas itu ke lampu, seakan bertekad menemukan pemalsuan, tapi kertasnya lulus tes. Dia berjalan di antara rak-rak tinggi dan kembali beberapa menit kemudian, membawa buku besar yang tampak berjamur. Hermione memasukkannya hati-hati ke dalam tasnya, dan mereka meninggalkan perpustakaan, berusaha tidak berjalan terlalu cepat atau kelihatan terlalu bersalah. 5 menit kemudian, mereka sudah mengurung diri dalam toilet rusak Myrtle merana lagi. Hermione menolak keberatan Ron dengan dalih toilet itu tempat terakhir yang akan didatangi siapa saja yang pikirannya lurus. Jadi di situ dijamin mereka aman. Myrtle merana terseduh-seduh berisik di dalam biliknya, tetapi mereka tidak memedulikannya dan Myrtle juga tidak memedulikan mereka. Hermione hati-hati membuka ramuan-ramuan paling mujarab, dan ketiganya membungkuk di atas halaman-halaman yang bebercak-bercak lembab. Sekilas saja sudah jelas kenapa buku itu ditaruh di seksi terlarang. Beberapa efek ramuannya terlalu mengerikan untuk dipikirkan, dan ada beberapa ilustrasi yang menyeramkan, termasuk gambar seorang laki-laki yang kelihatannya bagian dalam tubuhnya dibalik jadi di luar, dan penyihir wanita yang dari kepalanya tumbuh beberapa pasang tangan tambahan. Ini dia, kata Hermione bersemangat ketika dia menemukan halaman yang berjudul Ramuan Polyjuice. Halaman itu dihiasi gambar-gambar orang yang setengah bertransformasi menjadi orang lain. Harry betul-betul berharap ilustratornya hanya membayangkan ekspresi kesakitan luar biasa pada wajah orang-orang itu. Ini ramuan paling rumit yang pernah kubaca, kata Hermione ketika mereka membaca resepnya. Serangga sayap renda, lintah, mostar, knotgrass, dan tanaman rendah berbunga dadu yang berdaun biru keabu-abuan. Dia bergumam. Jarinya menyusuri daftar bahan yang diperlukan. Ya, ini cukup gampang. Semua ada di lemari bahan siswa. Kita bisa ambil sendiri. Oh, lihat. Bubuk tanduk bicorn. Entah dari mana bisa kita dapatkan. Selongsong kulit ular pohon saat dia ganti kulit. Ini susah juga. Dan tentu saja sedikit bagian dari orang yang menjadi sasaran kita. Maaf, kata Ron tajam. Apa maksudmu sedikit bagian dari orang yang menjadi sasaran kita? Aku tak mau minum apapun yang mengandung kuku kaki Crabbe. Hermione melanjutkan seakan dia tidak mendengarnya. Kita belum perlu mencemaskan itu, karena bagian itu kita tambahkan paling belakang. Tak bisa bicara, Ron menoleh kepada Harry, yang punya kekhawatiran lain. Apa kau sadar berapa banyak yang harus kita curi, Hermione? Kulit ular pohon? Jelas ini tak ada dalam lemari siswa. Apa yang akan kita lakukan? Membongkar lemari pribadi Snape? Aku tak tahu apakah itu ide bagus. Hermione menutup bukunya dengan suara keras. Kalau kalian berdua mau mundur, silahkan, katanya. Ada rona merah di pipinya dan matanya lebih cemerlang dari biasanya. Aku tak ingin melanggar peraturan, kalian tahu. Kurasa mengancam penyihir kelahiran Muggle lebih parah daripada merebus ramuan yang sulit. Tetapi kalau kalian tidak ingin mencari tahu apakah Malfoy adalah pewaris Slytherin, aku akan kembali ke Madam Pince sekarang juga dan mengembalikan bukunya di... Tak pernah kusangka akan tiba harinya kau membujuk kami untuk melanggar peraturan, kata Ron. Baiklah, akan kita lakukan. Tapi tidak pakai kuku kaki, oke? Berapa lama sih buatnya? Tanya Harry ketika Hermione yang tampak lebih gembira membuka buku itu lagi. Ya, karena mostarnya harus dicabut pada malam purnama dan serangga sayap rendahnya harus direbus selama 21 hari. Kubilang ramuan itu akan siap dalam waktu kira-kira sebulan kalau kita berhasil mendapatkan semua bahannya. Sebulan? Kata Ron. Malfoy bisa-bisa sudah menyerang separuh anak yang kelahiran Muggle. Tetapi mata Hermione menyipit berbahaya lagi. Jadi Ron buru-buru menambahkan. Tapi ini rencana paling baik yang kita punya, jadi jalan terus. Meskipun demikian, sementara Hermione memeriksa apakah keadaan aman bagi mereka untuk meninggalkan toilet, Ron bergumam pada Harry. Akan jauh lebih mudah kalau kau bisa menjatuhkan Malfoy dari sapunya besok. Hari Sabtu, Harry terbangun pagi-pagi dan berbaring-baring dulu memikirkan pertandingan Quidditch yang akan berlangsung. Dia cemas,
terutama memikirkan apa yang akan dikatakan Wood kalau Gryffindor kalah. Tetapi juga memikirkan mereka harus menghadapi tim yang menaiki sapu balap paling cepat yang bisa dibeli dengan emas. Belum pernah dia begitu ingin mengalahkan Slytherin sampai seperti itu. Setelah setengah jam berbaring dengan perasaan tak karuan, dia bangkit, berganti pakaian dan turun untuk sarapan lebih awal dari biasanya. Ternyata, anggota tim Gryffindor lainnya sudah berkumpul di meja panjang yang kosong. Semua kelihatan tegang dan tidak banyak bicara. Mendekati pukul 11, seluruh sekolah mulai menuju stadion Quidditch. Cuaca mendung, guru siap menggelegar. Ron dan Hermione bergegas datang untuk mengucapkan selamat bertanding dan semoga sukses ketika Harry memasuki kamar ganti. Para anggota tim memakai jubah merah tua Gryffindor mereka. Mereka kemudian duduk untuk mendengarkan pidato sebelum pertandingan Wood biasanya. Slytherin punya sapu yang lebih bagus dari kita, dia mulai. Tak ada gunanya menyangkalnya, tetapi kita punya pemain yang lebih baik di atas sapu kita. Kita sudah berlatih lebih keras daripada mereka. Kita sudah terbang dalam segala cuaca. Betul sekali, gumam George Weasley. Aku tak pernah betul-betul kering sejak Agustus. Dan kita akan membuat mereka menyesali hari ini ketika mereka mengizinkan si licik Malfoy itu menyuap untuk bisa masuk tim mereka. Dengan dada naik turun saking emosinya, Wood menoleh kepada Harry. Terserah padamu, Harry, untuk menunjukkan bahwa Seeker perlu punya lebih dari sekedar ayah yang kaya. Tangkap snitch-nya sebelum keduluan Malfoy. Kalau tidak, lebih baik mati, Harry. Karena kita harus menang hari ini. Harus menang. Jadi, tak ada tekanan, Harry, kata Fred mengedip kepadanya. Ketika mereka keluar menuju ke stadion, terdengar sambutan meriah, sorakan dan teriakan untuk menyemangati mereka. Karena Ravenclaw dan Hufflepuff ingin sekali melihat Slytherin kalah. Tetapi anak-anak Slytherin juga berbu-bu dan mendesis-desis keras. Madam Hooch, guru Quidditch mereka, meminta Flynn dan Wood berjabat tangan. Keduanya berjabat tangan dengan saling melempar pandangan mengancam dan meremas lebih keras daripada yang diperlukan. Mulai pada tiupan peluitku, kata Madam Hooch. 3, 2, 1. Dengan teriakan dari penonton untuk menyemangati mereka terbang, ke-14 pemain meluncur naik ke langit yang mendung. Harry terbang lebih tinggi daripada yang lain, menyipitkan mata, mencari-cari snitch. Baik-baik di sana, dahi pita, teriak Malfoy meluncur di bawah Harry seakan mau memamerkan kecepatan sapunya. Harry tak punya kesempatan menjawab. Pada saat itu, belajar hitam berat meluncur ke arahnya. Dia menghindar, tetapi hampir saja kena. Dia masih merasakan belajar itu siap menyapu rambutnya. Nyari saja, Harry, kata George, melesat melewatinya dengan pemukul di tangan, siap memukul balik belajar ke arah Slytherin. Harry melihat George memukul belajar itu sekuat tenaga ke arah Adrian Pussy, tetapi belajar itu berubah arah di tengah udara dan kembali mengincar Harry. Harry cepat-cepat menukik turun menghindarinya, dan George berhasil memukulnya keras-keras ke arah Malfoy. Sekali lagi belajar itu berbalik seperti bumerang dan meluncur ke kepala Harry. Harry mempercepat laju sapunya dan melesat ke ujung lain lapangan. Dia bisa mendengar belajar itu menderu di belakangnya. Apa yang terjadi? Belajar tidak pernah berkonsentrasi pada satu pemain seperti ini. Tugas belajarlah untuk mencoba menjatuhkan sebanyak mungkin pemain. Fred Weasley menunggu belajar di ujung lain lapangan. Harry menunduk ketika Fred memukul belajar itu sekuat tenaga. Belajar itu terbang keluar lapangan. Beres! Teriak Fred senang, tetapi dia keliru. Bagai tertarik magnet, belajar itu kembali meluncur ke arah Harry, dan Harry terpaksa terbang dengan kecepatan penuh. Hujan sudah mulai turun. Tetes-tetes besar air jatuh ke wajah Harry, mengaburkan kacamatanya. Dia tidak bisa melihat apa yang sedang berlangsung sampai dia mendengar Lee Jordan yang menjadi komentator berkata, Slytherin memimpin, 60 lawan 0. Sapu superior Slytherin jelas menunjukkan kepiawaiannya. Dan sementara itu, si belajar gila terus berusaha menjatuhkan Harry dari sapunya. Fred dan George sekarang terbang begitu rapat di kanan kirinya, sehingga Harry tak bisa melihat apa-apa selain tangan mereka yang berseliweran dan ia tidak punya kesempatan mencari snitch, apalagi menangkapnya. Ada yang mengerjai belajar ini, gerutu Fred mengayunkan pemukulnya sekuat tenaga ketika si belajar kembali menyerang Harry. Kita perlu time out, kata George, berusaha memberi isyarat kepada Wood dan mencegah si belajar mematahkan hidung Harry pada saat bersamaan. Wood jelas sudah menangkap pesannya. Peluit Madam Hooch berbunyi nyaring, dan Harry, Fred, dan George menukik turun masih berusaha menghindari si belajar gila. Apa yang terjadi? Tanya Wood ketika tim Gryffindor sudah berkumpul, sementara para penonton Slytherin berteriak mengejek. Kita digilas, Fred.
George, di mana kalian waktu belajar itu mencegah Angelina mencetak gol? Kami 6 meter di atasnya, mencegah belajar satunya membunuh Harry, Oliver, kata George marah. Ada yang menyihirnya. Belajar itu menyerang Harry terus. Tak pernah mendekati pemain lain sepanjang pertandingan. Anak-anak Slytherin pasti sudah melakukan sesuatu pada belajar itu. Tetapi belajarnya dikunci dalam kantor Madam Hooch sejak latihan terakhir kita. Dan waktu itu dua-duanya tidak apa-apa, kata Wood cemas. Madam Hooch berjalan ke arah mereka. Lewat atas bahu Madam Hooch, Harry bisa melihat tim Slytherin mengejek dan menunjuk-nunjuk ke arahnya. Dengar, kata Harry ketika Madam Hooch sudah semakin dekat. Dengan kalian berdua terbang di sekitarku sepanjang waktu, satu-satunya kemungkinan aku menangkap Snitch adalah kalau Snitch-nya terbang masuk ke lengan jubahku, kata Harry. Kembalilah ke yang lain dan biar ku tangani sendiri belajar gila itu. Jangan bodoh, kata Fred. Belajar itu bisa menebas kepalamu. Wood bergantian memandang Harry dan si kembar Weasley. Oliver, ini gila, kata Alicia Spinnet berang. Kau tak bisa mengizinkan Harry menangani belajar itu sendirian. Ayo, kita minta penyelidikan. Kalau kita berhenti sekarang, kita akan dinyatakan kalah, kata Harry. Dan kita tidak akan kalah dari Slytherin hanya karena satu belajar gila. Ayo, Oliver, suruh mereka meninggalkanku sendiri. Ini semua salahmu, kata George marah kepada Wood. Tangkap Snitch-nya kalau tidak lebih baik mati. Bodoh benar bilang begitu padanya. Madam Hooch sudah bergabung dengan mereka. Siap melanjutkan pertandingan? Dia bertanya kepada Wood. Wood memandang wajah Harry yang memancarkan tekad kuat. Baiklah, katanya. Fred, George, kalian mendengar Harry. Tinggalkan dia dan biarkan dia menangani sendiri belajar itu. Hujan sudah semakin deras sekarang. Begitu peluit Madam Hooch ditiup, Harry menjejak keras ke udara dan mendengar desing belajar yang sudah dikenalnya di belakangnya. Harry terbang makin lama makin tinggi. Dia terbang melingkar, meluncur, spiral, zigzag, dan berguling. Meskipun agak pusing, dia membuka mata lebar-lebar. Hujan mengaburkan kacamatanya dan mengalir masuk ke lubang hidungnya ketika dia bergantung membalik, menghindari serangan keras di belajar. Dia bisa mendengar gelak tawa penonton. Dia tahu pasti dia tampak tolol sekali. Tapi si belajar gila itu berat dan tidak dapat berubah arah secepat dia. Dia mulai terbang model roller coaster mengelilingi stadion. Matanya menyipit menembus tirai perak air hujan, memandang tiang gol Gryffindor di mana Adrian Pusey sedang berusaha melewati Wood. Desing di telinganya membuat Harry tahu si belajar baru saja gagal menyerangnya lagi. Dia langsung memutar dan meluncur ke arah berlawanan. Lagi latihan balet nih, Potter? Teriak Malfoy ketika Harry terpaksa berputar-putar dengan konyol di tengah udara untuk menghindari si belajar. Harry terbang menjauh. Si belajar membuntuti 1 meter di belakangnya. Dan kemudian ketika membalas memandang Malfoy penuh kebencian, Harry melihatnya. Golden Snitch melayang hanya beberapa senti di atas telinga kiri Malfoy. Dan Malfoy yang sibuk menertawakan Harry tidak melihatnya. Selama beberapa saat yang menyiksa, Harry menggantung di udara, tak berani muncul ke arah Malfoy. Takut kalau Malfoy mendongak dan melihat Snitch itu. Duk! Dia berdiam diri terlalu lama sedetik. Si belajar berhasil mengenainya akhirnya, menghantam sikunya. Dan Harry merasa lengannya patah. Samar-samar, pusing karena kesakitan luar biasa pada lengannya, dia tergelincir miring pada sapunya yang basah kuyup. Satu lututnya masih mengait pada sapu itu, lengan kanannya bergantung telunglai tak berguna. Si belajar kembali meluncur ke arahnya untuk serangan kedua. Kali ini mengarah ke wajahnya. Harry menghindar, dengan satu ide tertanam di otaknya yang membeku, dekati Malfoy. Dengan pandangan kabur karena hujan dan rasa sakitnya, Harry menukik ke arah wajah yang menyeringai mengejek di bawahnya, dan melihat mata di wajah itu membelalak ketakutan. Malfoy mengira Harry menyerangnya. Apa yang... Pekiknya kaget, menyingkir menghindari Harry. Dengan tangan kanannya lunglai tak berdaya, Harry melepas satu-satunya pegangannya pada sapu dan menyambar liar. Dia merasa jari-jarinya menggenggam Snitch yang dingin, tetapi sekarang dia hanya menjepit ke sapu dengan kakinya, dan terdengar jeritan dari penonton di bawah ketika dia meluncur ke bawah, berusaha keras agar tidak pingsan. Dengan bunyi berdebam keras dan cipratan lumpur, dia mendarat dan berguling dari sapunya. Lengannya menggantung terpuntir dalam kondisi sangat janggal. Dalam kesakitannya, dia mendengar seakan dari kejauhan suitan dan teriakan-teriakan. Dia berkonsentrasi pada Snitch yang tergenggam di tangannya yang sehat. Aha, katanya tak jelas. Kita menang. Lalu dia pingsan. Saat sadar kembali, hujan membasahi wajahnya. Dia masih terbaring di lapangan dan ada orang yang membungkuk di atasnya. Harry melihat kilauan gigi. Oh, tidak, jangan Anda.
Dia tak sadar apa yang dikatakannya, kata Lockhart keras-keras kepada anak-anak Gryffindor yang cemas berdesakan mengerumuninya. Jangan khawatir, Harry, akan kusembuhkan lenganmu. Jangan, tolak Harry. Biar begini saja, terima kasih. Dia berusaha duduk, tetapi sakitnya bukan main. Didengarnya bunyi klak-klik yang sudah sangat dikenalnya di dekatnya. Aku tak mau difoto begini, Colin, katanya keras. Berbaring lagi, Harry, bujuk Lockhart. Ini mantra sederhana yang sudah kugunakan ratusan kali. Kenapa saya tidak boleh ke rumah sakit saja? Kata Harry dengan gigi menggeretak. Dia seharusnya ke rumah sakit saja, Profesor, kata Wood yang penuh lumpur. Dia tak tahan tidak nyengir walaupun sikernya terluka. Tangkapan luar biasa, Harry, benar-benar spektakuler. Tangkapanmu yang paling hebat menurutku. Melalui pagar kaki yang mengelilinginya, Harry melihat Fred dan George Weasley berkutat memasukkan si belajar gila ke dalam kotak. Belajar itu masih melawan gila-gilaan. Mundur, kata Lockhart yang menggulung lengan jubah hijau kemalanya. Tidak, jangan, kata Harry lemah. Tetapi Lockhart sudah memelintir tongkatnya dan sedetik kemudian mengacungkannya ke lengan Harry. Perasaan aneh dan tidak menyenangkan menjalar dari bahu Harry terus ke ujung-ujung jarinya. Rasanya seakan lengannya sedang dikempiskan. Dia tidak berani melihat apa yang sedang terjadi. Dipejamkannya matanya, dipalingkannya wajahnya dari lengannya, tetapi ketakutan yang terbesar menjadi kenyataan ketika orang-orang di atasnya memekik tertahan, dan Colin menjepret gila-gilaan. Lengannya sudah tidak sakit lagi, tapi juga tidak terasa seperti lengan. Ah, kata Lockhart, ya, yang seperti itu kadang-kadang terjadi, tapi yang penting tulangnya tidak lagi patah, itu yang harus diingat. Jadi Harry, pergilah saja ke rumah sakit. Ah, Mr. Weasley, Miss Granger, tolong kalian antar ya, dan Madam Pomfrey akan bisa merapikanmu sedikit. Ketika Harry bangkit, dia merasa aneh seakan berat sebelah. Dengan menarik nafas dalam-dalam, dia menunduk memandang ke sebelah kanannya, yang dilihatnya nyaris membuatnya pingsan lagi. Menjulur dari ujung jubahnya ada sesuatu yang tampak seperti sarung tangan karet tebal warna kulit. Harry mencoba menggerakkan jari-jarinya, tidak ada yang terjadi. Lockhart tidak menyembuhkan tulang Harry, dia melenyapkannya. Madam Pomfrey sama sekali tidak senang. Seharusnya kau langsung datang padaku, katanya berang, mengangkat bekas lengan yang tampak lemas menyedihkan, yang setengah jam sebelumnya masih berupa tangan yang sehat. Aku bisa menyembuhkan tulang patah dalam waktu sedetik, tetapi menumbuhkan kembali tulang-tulang. Tapi Anda bisa kan? Kata Harry putus asa. Aku bisa, tentu saja, tapi akan sakit sekali, kata Madam Pomfrey muram, seraya melempar piyama kepada Harry. Kau harus menginap. Hermione menunggu di balik tirai yang dipasang di sekeliling tempat tidur Harry. Sementara Ron membantunya memakai piyama, perlu cukup lama untuk memasukkan lengan tanpa tulang yang bagai karet itu ke dalam lengan piyama. Bagaimana kau bisa membela Lockhart sekarang, Hermione? Hah? Seru Ron dari balik tirai sembali menarik jari-jari lemas Harry dari lubang lengan. Kalau Harry mau tulangnya dihilangkan, dia akan minta. Siapa saja bisa membuat kesalahan, kata Hermione. Lagi pula tidak sakit lagi kan, Harry? Tidak, jawab Harry. Tapi tidak bisa ngapa-ngapain juga. Saat melempar dirinya ke atas tempat tidur, lengannya menggelepak lunglai. Hermione dan Madam Pomfrey datang ke balik tirai. Madam Pomfrey membawa botol besar berlabel Skelegro, penumbuh tulang. Kau akan kesakitan semalaman, katanya seraya menuang semangkuk penuh cairan berasap dan mengelurkannya kepada Harry. Menumbuhkan tulang sangat tidak menyenangkan. Begitu juga meminum Skelegro. Cairan itu membakar mulut dan tenggorokan Harry, membuatnya terbatuk-batuk dan tergagap-gagap. Dengan masih mengomel tentang permainan yang berbahaya dan guru yang tidak layak, Madam Pomfrey pergi, meninggalkan Ron dan Hermione membantu Harry meminum beberapa teguk air. Tapi kita menang, kata Ron nyengir lebar. Tangkapanmu luar biasa. Wajah Malfoy kelihatannya dia siap membunuh. Aku ingin tahu belajar itu diapakan, kata Hermione jengkel. Kita bisa menambahkan itu ke daftar pertanyaan yang akan kita ajukan kepadanya setelah kita minum ramuan Polyjuice, kata Harry, merebahkan diri kembali ke bantalnya. Mudah-mudahan rasanya lebih enak daripada obat ini. Dengan cuilan anak Slytherin di dalamnya, kau bergurau, kata Ron. Pintu kamar rumah sakit terbuka keras pada saat itu. Kotor dan basah kuyup, seluruh anggota tim Gryffindor datang untuk menengok Harry. Terbangmu bukan main, Harry, kata George. Aku baru saja melihat Marcus Flynn berteriak-teriak memarahi Malfoy. Ngomel tentang snitch yang berada di atas kepalanya dan dia tidak melihatnya. Malfoy kelihatannya tidak senang.
Mereka membawa kue, permen, dan berbotol-botol jus labu kuning. Mereka berkerumun di sekeliling tempat tidur Harry, dan baru akan mulai berpesta ketika Madame Pomfrey buru-buru mendatangi sambil berteriak. Anak itu perlu istirahat. Dia harus menumbuhkan 33 tulang. Keluar! Keluar! Dan Harry ditinggalkan sendirian, tanpa ada yang bisa mengalihkan perhatiannya dari kesakitan yang menusuk-nusuk lengannya yang lemas. Berjam-jam kemudian Harry mendadak terbangun dalam gelap gulita dan memekik kesakitan. Lengannya serasa dipenuhi serpihan-serpihan tulang besar. Sesaat dia mengira itulah yang membuatnya terbangun. Kemudian dia ngeri, dia menyadari ada yang menyeka dahinya dengan spons dalam gelap. Pergi, katanya keras. Dan kemudian, Dobby? Mata si peri rumah menonjol sebesar bola tenis memandangi Harry dalam kegelapan. Sebutir air mata bergulir dari hidungnya yang panjang dan runcing. Harry Potter kembali ke sekolah, dia berbisik merana. Dobby sudah bolak-balik memperingatkan Harry Potter. Ah, Sir, kenapa Anda tidak mendengarkan Dobby? Kenapa Harry Potter tidak pulang saja waktu ketinggalan kereta api? Harry duduk bersandar di bantalnya dan menyingkirkan spons Dobby. Ngapain kau di sini? Tanyanya. Dan bagaimana kau tahu kalau aku ketinggalan kereta? Bibir Dobby bergetar dan Harry mendadak curiga. Kau? Katanya lambat-lambat. Kau yang membuat palang rintangan menolak mengizinkan kami masuk. Memang betul, Sir, kata Dobby mengangguk kuat-kuat. Telinganya menggelepat. Dobby bersembunyi menunggu Harry Potter dan menyegel palang rintangan. Dan Dobby harus menyetrika tangannya sesudahnya. Ditunjukkannya kepada Harry 10 jari panjang yang diperban. Tetapi Dobby tidak peduli, Sir, karena dia mengira Harry Potter aman. Dan Dobby tak pernah mimpi bahwa Harry Potter akan ke sekolah dengan cara yang lain. Dia mengayunkan tubuhnya ke depan dan ke belakang, menggeleng-gelengkan kepalanya yang jelek. Dobby kaget sekali ketika mendengar Harry Potter sudah kembali ke Hogwarts, sampai membuat makan malam tuannya hangus. Belum pernah Dobby dicambuki sehebat itu, Sir. Harry terinyak kembali ke bantalnya. Kau hampir saja membuat aku dan Ron dikeluarkan, katanya galak. Lebih baik kau pergi sebelum tulang-tulangku tumbuh, Dobby. Kalau tidak, mungkin kau akan kucekik. Dobby tersenyum lemah. Dobby sudah terbiasa dengan ancaman maut, Sir. Dobby menerimanya 5 kali sehari di rumah. Dobby membuang ingus di salah satu sudut sarung bantal kumal yang kotor yang dipakainya. Kelihatan memelah sekali sehingga Harry merasa kemarahannya mereda dengan sendirinya. Kenapa kau memakai itu, Dobby? Tanyanya ingin tahu. Ini, Sir, kata Dobby menarik-narik sarung bantalnya. Ini tanda perbudakan peri rumah, Sir. Dobby hanya bisa dibebaskan kalau Tuan Dobby menghadiahinya pakaian, Sir. Keluarga majikan Dobby sangat berhati-hati. Jangan sampai menyerahkan kepada Dobby bahkan kaos kaki besar, Sir. Karena kalau begitu, Dobby akan bebas meninggalkan rumah mereka selamanya. Dobby menyeka matanya yang menonjol dan mendadak berkata, Harry Potter harus pulang. Dobby mengira belajarku akan cukup membuat... Belajarmu? Kata Harry. Kemarahannya timbul lagi. Apa maksudmu belajarmu? Kau membuat belajar itu mencoba membunuhku? Tidak membunuh, Sir. Tidak akan pernah membunuh Anda, kata Dobby terperanjat. Dobby ingin menyelamatkan hidup Harry Potter. Lebih baik dipulangkan dengan luka parah daripada tinggal di sini, Sir. Dobby coba ingin Harry Potter luka cukup parah supaya dikirim pulang. Oh, cuma itu? Kata Harry berang. Kurasa kau tidak akan bilang kepadaku kenapa kau menginginkan aku dikirim pulang dalam keadaan tidak utuh. Ah, kalau saja Harry Potter tahu. Dobby meratap. Lebih banyak lagi air mata bercucuran ke sarung bantal rombengnya. Kalau saja dia tahu betapa berartinya dia untuk kami. Kaum rendahan, para budak, kami sampah masyarakat sihir. Dobby ingat bagaimana keadaannya ketika dia yang namanya tak boleh disebut berada di puncak kekuasaannya, Sir. Kami peri rumah diperlakukan seperti kutu busuk. Tentu saja Dobby masih diperlakukan seperti itu, Sir. Dia mengakui, menyeka wajahnya dengan sarung bantalnya. Tetapi, Sir, kehidupan telah menjadi jauh lebih baik bagi kami sejak Anda menang melawan dia yang namanya tak boleh disebut. Harry Potter selamat.
dan kekuatan si pangeran kegelapan dipatahkan. Dan saat itu seperti hari baru, Sir. Harry Potter bersinar seperti cahaya mercusuar harapan bagi kami, yang mengira hari-hari gelap tak akan pernah berakhir, Sir. Dan sekarang di Hogwarts, peristiwa-peristiwa mengerikan akan terjadi, bahkan mungkin sedang terjadi. Dan Dobby tak bisa membiarkan Harry Potter tinggal di sini sekarang, ketika sejarah akan berulang, ketika kamar rahasia sekali lagi akan dibuka. Dobby terperangah, kaget dan ngeri. Dia menyambar teko air Harry dari meja di sebelah tempat tidurnya, lalu memukulnya ke kepalanya sendiri. Terguling lenyap dari pandangan. Sesaat kemudian dia merayap naik ke tempat tidur lagi dengan mata juling mengomel. Dobby, nakal! Dobby nakal sekali. Jadi kamar rahasia itu memang ada, bisik Harry. Dan kau bilang kamar itu sudah pernah dibuka sebelumnya. Ceritakan padaku, Dobby. Harry menyambar pergelangan tangan kurus si peri ketika hendak meraih kembali teko air. Tetapi aku bukan kelahiran Muggle. Bagaimana mungkin kamar itu berbahaya bagiku? Ah, Sir, jangan tanya-tanya lagi. Jangan tanya-tanya Dobby lagi, kata si peri tergagap. Matanya besar sekali dalam gelap. Perbuatan-perbuatan jahat sudah direncanakan di tempat ini. Tetapi Harry Potter tidak boleh berada di sini. Kalau itu terjadi, pulanglah Harry Potter. Pulanglah. Harry Potter tak boleh ikut campur dalam hal ini, Sir. Terlalu berbahaya. Siapa, Dobby? Harry bertanya, seraya memegang pergelangan tangan Dobby erat-erat untuk mencegahnya memukul diri sendiri dengan teko air lagi. Siapa yang membukanya? Siapa yang dulu membukanya? Dobby tidak bisa, Sir. Dobby tak bisa. Dobby tak boleh bilang, seru si peri. Pulanglah Harry Potter, pulanglah. Aku tidak akan kemana-mana, kata Harry tegas. Salah satu sahabatku kelahiran Muggle. Dia akan menjadi salah satu korban pertama kalau kamar rahasia benar-benar dibuka. Harry Potter mempertaruhkan hidup untuk teman-temannya, kata Dobby sedih bercampur bahagia. Sungguh mulia, sungguh gagah berani. Tetapi dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Harus, Harry Potter tidak boleh. Dobby mendadak terdiam paku, telinganya bergetar. Harry mendengarnya juga. Ada langkah-langkah kaki mendekat di lorong di depan kamar. Dobby harus pergi, bisik si peri ketakutan. Terdengar derak keras dan jari-jari Harry mendadak menggenggam udara kosong. Dia terenyah kembali ke tempat tidurnya. Matanya tertuju ke pintu yang gelap, sementara bunyi langkah-langkah kaki semakin mendekat. Saat berikutnya, Dumbledore berjalan mundur masuk ke kamar, memakai jas kamar wool yang panjang dan topi tidur. Dia menggotong ujung sesuatu yang tampaknya seperti patung. Profesor McGonagall muncul sedetik kemudian, menggotong kakinya. Bersama-sama mereka mengangkat patung itu ke atas tempat tidur. Panggil Madame Pomfrey, bisik Dumbledore. Dan Profesor McGonagall bergegas melewati kaki tempat tidur Harry, menghilang dari pandangan. Harry berbaring tak bergerak, pura-pura tidur. Dia mendengar suara-suara tegang, dan kemudian Profesor McGonagall muncul lagi, diikuti Madame Pomfrey, yang sekarang datang sambil memakai kardigan di atas gaun tidurnya. Harry mendengar tarikan nafas tajam. Apa yang terjadi? Madame Pomfrey berbisik kepada Dumbledore, membungkuk di atas patung di tempat tidur. Serangan lagi, kata Dumbledore. Minerva menemukannya di tangga. Ada setangkai buah anggur di sebelahnya, kata Profesor McGonagall. Kami menduga dia sedang berusaha menyelinap ke sini untuk menengok Potter. Hati Harry mencelos, pelan-pelan dan hati-hati diangkatnya kepalanya beberapa senti, supaya dia bisa melihat patung di tempat tidur itu. Seberkas cahaya bulan menyinari seraut wajah yang pandangannya kosong. Colin Creevey. Matanya terbelalak lebar dan tangannya terjulur kaku ke depan, memegangi kameranya. Membatu? Bisik Madame Pomfrey. Ya, kata Profesor McGonagall. Aku bergidik memikirkan, kalau Albus tidak sedang turun untuk minum coklat panas, entah apa yang akan terjadi. Ketiganya menunduk menatap Colin. Kemudian Dumbledore membungkuk untuk melepas kamera dari pegangan erat Colin. Menurutmu dia berhasil memotret penyerangnya? Kata Profesor McGonagall bersemangat. Dumbledore tidak menjawab. Dia membuka bagian belakang kamera. Astaga, celetuk Madame Pomfrey. Semburan asap mendesis dari kamera.
Harry, 3 tempat tidur dari Colin, mencium bau tajam plastik terbakar. Meleleh, kata Madam Pomfrey bingung. Semua meleleh. Apa artinya ini, Albus? Profesor McGonagall bertanya mendesak. Artinya, kata Dumbledore, kamar rahasia benar-benar telah dibuka lagi. Madam Pomfrey menekap mulutnya. Profesor McGonagall terbelalak menatap Dumbledore. Tetapi, Albus, siapa? Pertanyaannya bukan siapa, kata Dumbledore, matanya menatap Colin. Pertanyaannya adalah, bagaimana? Dan melihat wajah Profesor McGonagall yang samar-samar, Harry tahu, dia sama tak mengertinya seperti Harry sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jika kamu tidak ingin ketinggalan bagian novel berikutnya, silahkan klik tombol lonceng pada bagian bawah video ini.